Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Somatizen dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama aku Adit di Sabi untuk sore hari ini. Dan hari ini spesial, kita nggak ada di studio, tapi kita ada di satu tempat yang spesial juga. Yang pastinya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama anak muda Kota Medan yang punya prestasi yang luar biasa. Dari awal dia merintis sebuah bisnis. Kita mau tahu gimana ceritanya, langsung aja kita masuk ke kafenya. Yuk. Oke, Bang Ridwan. Halo Bang Adit. Halo, gimana kabar hari ini, Bang? Alhamdulillah sehat. Rame ya, kafe hari ini ya? Ya kayak gini lah Bang, masih belum terlalu rame-rame lagi. Malam biasanya kan. Malam rame ya? Iya. Anak-anak muda biasanya ini orang-orang kantoran kok jam segini ya? Bener Bang, bener. Anak-anak muda pasti malam tuh. Ini kita banyak mau nanya nih sama Bang Ridwan. Boleh Bang? Cerita soal kafe, kita coba cari tempat yang nyaman buat ngobrol. Aku ada rekomendasi sih Bang, kalau kita rekomendasi tempat di mana nih yang paling di keren? outdoor. Outdoor? Mungkin di dekat panggung sana Bang. Oh, di sana? Udah aku sediain di sana. Itu paling bagus ya? Iya. Spotnya ya? Paling nyaman ya? Bener Bang. Kita ke sana? Boleh Bang, Oke, lanjut yuk. ke sana ya. Kayaknya di sini paling cocok deh Bang Dit. Ini paling cocok ya? Iya, karena dingin, sore-sore juga kan. Iya. Banyak pohon-pohon tuh. Silakan duduk Bang. Yuk, thank you, Bang. Biasanya jam-jam segini orang-orang kantoran gitu ya? Yang nongkrong? Kadang dari siang itu Bang, kayak orang kantoran dari jam 2 sampai jam 4 tuh bakal ada di sini juga. Berarti setelah jam-jam siang itu udah buka ya? Iya, kita bukanya sebenarnya pagi Bang. Oh, pagi. Dari jam Dari 10. pagi. Aha. Tuh, dari jam 10 sampai malam, jam 10 malam juga. Jam kalau 10 gitu. malam. Cuman kalau pagi segmennya beda lagi gitu ya? Kalau dibilang beda lagi sih karena belum sesuai target juga sebenarnya Bang. Kayak apa yang pengen dicapai itu. Oke, jadi kalau pagi tadi karena tadi masih nyari-nyari segmennya lah nih ya ceritanya, Bang. Bener Bang. Kadang ada orang kantoran juga, kadang Iya. ada anak-anak kuliahan juga gitu ya. Bahkan anak Lex yang deket-deket sini juga ada. Masih ada. Ada datang kemari juga. Dari kapan sih, Bang? Nokanya ada? Noka itu ada dari bulan 4 tanggal 8 Bang. Hmm. Nah, kita ini masih trail opening. Oke, Iya. jadi masih trial ya. Masih banget. Masih ada plastiknya, masih baru-baru gitu ya kan. Baru dibuka bungkusnya ceritanya nih. Aduh. Gitu sih Bang. Oke, jadi kalau awal mulanya buka, terus itu abang yang ngerintis sendiri kah atau memang punya ide tiba-tiba awal mulanya lah, cerita awal mula adanya kafe ini. Oke, kita buka Noka nih. Heeh. Gimana tuh prosesnya? Tapi gini Bang, kayaknya abang haus nggak kira-kira? Sebenarnya haus, cuman tadi ya nggak mungkin kan kalau saya bilang tolong minumnya gitu. Kalau yang bagus kasih Aku kode. ada Apa menu tuh? yang enak nih Bang, seger-seger. Menu paling enak di Noka. Menu paling enak di Noka. Oke. Ada, Padahal aku nggak ngode loh. ada mocha chip frappuccino. Langsung tiba ya. Iya Bang. Belum dipesan langsung nyampe ya makanannya. Ini apa nih, Bang? Ini nachos makanannya, snack. Oke, ini snacknya. Cocok untuk sharing Bang. Ini yang paling banyak dipesan. Di order nih paling banyak karena dia sesuai untuk sharing, misalnya kita bertiga, Oke, berempat, karena berlima. porsinya porsi besar ya. Bener banget. Oke. Nah kayak ini ada mocha chip frappuccino, ada red velvet frappuccino. Ini yang best seller ya. Iya, ini dia campuran kopi Bang. Campuran kopi. Kalau Iya. ini campuran Dua-duanya campuran campuran kopi. Oke. Frappe dia. Frappe ya. Ya, abang boleh pilih yang mana, gas aja. Aku lebih prefer kopi sebenarnya. Yang warnanya juga kayak ke kopi-kopian. Yang gentleman warnanya yang coklat ya kita pilih ya. Nih Bang. Oke. Silakan. Ya, sambil ngobrol aja nih, Bang. Boleh, Jadi ceritanya nih, awal mulanya itu memang sendirian buka kafenya atau punya partner yang yuk kita buka kafe nih ceritanya. Jadi kafenya Noka ini sebenarnya ini project dari lama sih Bang. Dari 2018. Oke, tapi baru terrealisasinya sekarang. Baru terrealisasi sekarang. Itu karena apa tuh, Bang, ceritanya? Tapi tunggu dulu, aku mau ngerasain dulu ya, aku mau nyobain dulu ya. Boleh Bang. Seger nggak? Seger ya? Seger. Karena udaranya juga panas. Lebih tepatnya karena udaranya juga panas, jadi seger ya. Medan memang panas akhir-akhir ini Bang. Iya, ini aja udah keringatan sebenarnya. Oke, kita lanjut lagi ceritanya. Boleh, Bang, boleh. Nah, dari 2018 dan akhirnya baru Terrealisasi sekarang, 2022. 2022. Jadi aku sama partner itu ada namanya Nur Rahman Ananda. Oke. Dari 2018 itu udah, karena basic aku juga di cafe dulu kan. Di Beverage, Food and Beverage lah gitu. Iya. F&B. Jadi mau buka
ini tuh kayaknya lama kali Bang. Jadi kayak bener-bener ada aja kendala gitu. Pengen buka di tahun 2018, di 2019, 2020, 2021 juga terhantam Covid kan. Terakhir bukanya di 2022 kayak gitu. Oke, berarti salah satu faktornya itu karena Covid tadi juga ya, makanya. Salah satu Covid dan juga disetujui sama orang tuanya Rahman. Oke, jadi ada salah satu awal mulanya berdua aja atau memang ada? Memang berdua sih ya? Bang. Oke, dari Sempat kayak kami itu pengen buat minuman ala-ala homemade gitulah, rumah-rumahan kan. Cuman karena mungkin terbentur sama niat juga. Oke. Ada yang pengen maju, ada yang kayak nanti dulu gitu-gitu kan. Terakhir terundur. Alhamdulillah terrealisasi sekarang. Oke. Dan Bang Rahmannya hari ini nggak bisa hadir ya. Akhirnya kita ngobrol bareng Bang Ridwan. Tadi pinginnya kita juga ngobrol-ngobrol sama Bang Pengennya Rahman. sih gitu Bang. Karena pasti ceritanya beda-beda nih. Kalau tadi Bang Ridwan itu backgroundnya memang dari F&B dulu awalnya. Awalnya karena pernah di F&B juga, akhirnya melanjutkan lagi di F&B. Kenapa milih buka sendiri nih, nggak melanjutkan yang sebelumnya? Dibilang usaha lebih enak daripada bisa pergi, bener lebih enak karena uangnya langsung ke dalam kantong sendiri gitu ya. Iya. Ibaratnya berkahnya itu bukan sih, Iya. cuman kayak kejarannya lebih dapat aja kan. Kalau usaha sendiri tuh kayak wah. Tapi bukan pressure yang lebih besar di buka usaha sendiri gitu, Bang? Iya, itu resiko kita sih Bang. Iya. Semua kerjaan, semua usaha yang kita buat itu kan pasti ada resikonya, nggak mungkin nggak ada. Apa yang buat Bang Ridwan tuh berani buat ngambil resiko itu? Karena kan kita lihat kalau aku sendiri sebenarnya pendatang juga di kota Medan gitu kan. Oh iya Bang. Iya, aku pendatang, bukan orang Medan. Aku bukan orang Medan, pendatang ke kota Medan, dan aku ngelihat Medan itu satu kota besar yang memang kalau usaha kayak gini di F&B gini udah luar biasa banyak gitu. Iya, udah cukup luas sih Bang. Apa yang buat Abang berani buat ambil resiko itu di tengah sebegitu banyaknya orang-orang yang buka kafe di kota Medan? Kalau dari aku sendiri sih, satu ilmu ya Bang. Ilmunya. Ilmu. Kedua juga ridhonya orang tua. Oke. Jadi kayak kalau udah ridho orang tua ini udah ngasih jalan nih, empat aja terus. Oke. Nggak ada lawan lagi tuh kan. Nggak bisa dilawan Iya, tuh nggak kan. bisa lawan Nggak lagi. bisa dilawan. Oke. Tapi yang memang penting Berarti itu orang tua dukung ya? 100% dukung, 100% Bang. dukung, oke. Dukung. Dari orang tua Ramanya juga, dari orang tua yang saya juga dukung gitu kan. Namanya usaha ya semua dilibas lah Iya, gitu. betul. Tapi yang penting juga memang ilmu sih Bang. Ibaratnya kalau kita mau gerak itu cuman kita masih terlalu ngeraba-ngeraba, pasti kan jatuhnya tuh terlalu banyak gitu. Kalau juga ada ilmu pun memang bisa jadi jatuh itu pasti ada, cuman Iya. kan udah pasti ada resikonya. risikonya ada, tapi kan kita juga bisa dapat solusi nih gimana. Kayak gitu sih. Makanya dari pengalaman masuk ke sini makin lama, oh harus kayak gini nih. Ibaratnya maju lah, jangan sampai jadi gitu doang. Iya, betul. Itu sih Bang. Oke, setidaknya di yang tempat sebelumnya udah pernah dapat ilmunya, akhirnya diaplikasikan di kafe sendiri gitu ya. Iya Bang, karena kan kalau dari saya sendiri juga kayak mungkin chefnya ini yang buat makanan ini juga pasti punya sertifikat. Oke. Kalau kami di minuman itu juga butuh sertifikat Bang. Jadi buat menu itu bukan asal-asalan juga. Oke. Gitu sih. Berarti Abang sebelumnya memang khusus di minuman, udah pernah punya pengalaman di minuman? Iya Bang, udah dari 2012. Dari 2012? Iya. Main Dari di minuman? kerja di klub dulu. Oke, dulu di klub malam ya. Ngerti sendiri lah Bang Saya gimana. menarik tuh. Kalau malam kan model minumannya bukan yang minuman-minuman yang kayak kopi kekinian gitu-gitu kan. Pasti, Nah, Bang. itu proses belajarnya dapatnya dari mana tuh? Sekolah lagi kah atau enggak? Kalau Atau tidak? dia sekolah sih ada Bang, Iya. akademik namanya kan. Cuman kalau misalnya kita di situ-situ doang, nggak ada pengen belajar yang lebih explore lagi, pasti nggak akan dapat tuh ilmunya. Kenapa bisa buat minuman kecil segini, seloki kan harganya 80.000 ada, Iya. 120.000 kayak di sayap suci itu gitu kan. Nah, Saya suci ya. itu kenapa bisa segitu harganya? Cuman kan karena apa yang dicampur, apa yang dibuat itu kan betul-betul butuh apa ya Bang ya, pengetahuan juga. Iya, ada ilmunya juga ya. Pasti. Takarannya berapa? Bener. Kalau nggak bisa rasanya beda dari yang lain juga Pasti gitu dong, kan? Bang. Oke. Dari 2012 San akhirnya buka kafe sendiri bareng teman. Iya. Tantangan paling beratnya apa sih Bang? Tantangan paling berat itu sih Bang, mengenalkan konsep baru sama orang. Oke. Itu yang susah. Kami punya konsep baru nih, apakah masuk di orang itu kayaknya masih ngeraba kan.
Betul. Dari segi harga, dari segi tempat, segala macamnya lah kayak gitu. Orang itu mungkin ada yang masih bisa nerima, ada yang belum bisa menerima. Cuman kayak mana kita konsisten di konsep kita. Oke. Gitu sih Bang. Itu yang paling susah memang. Memang udah pasti sih, apalagi Iya. kan ya itu tadi salah satu tantangannya karena di kota Medan ini udah lumayan banyak yang bukan lumayan banyak sih, udah luar biasa banyak. Udah luas Bang, udah banyak. Iya, udah. ada Ibaratnya di- kita jalan ke sikit belok gini Iya, udah ada. dari yang di jalanan umum sampai di lorong-lorong kecil itu Di ada. gang-gang pun Di juga gang-gang ada. juga ada Iya. gitu ya. Oke. Jadi ceritanya apa sih yang bikin oke, kita mantap buka sekarang gitu. Jadi aku agak nyeritain backgroundnya Iya, temanku juga ya. Iya, oke. Boleh nggak apa-apa. Kita ceritain Bang Rahman ya. Bang Rahman nonton, mohon maaf, kita ceritain di depan Bang Rahman aja nih. Jadi Bang Rahman ini sebenarnya mau ngambil kedokteran dulu. Oke. Udah masuk di kedokteran cuman belum selesai skripsinya. Oke. Lambat laun. Yang aku lihat selain dari sini apa nih yang mau dikejar dia gitu. Selain dari aku lah Bang ya. Kan kita pribadi itu punya target masing-masing. Oke. Jadi aku bilang sama dia, kenapa kita nggak buka yang udah aku bisa aja gitu. Jadi aku bisa ngasih arahnya kayak gini gitu. Nah, yang aku bilang 2018 belum jadi, 2019 juga belum jadi, lanjut di 2021 akhir itu dia finalnya. Nah, jadi ketemu sama orang tuanya Rahman. Tapi sebelumnya kami udah bicara konsep nih. Oke. Kayak gini mau dibuat, kayak gini mau dibuat. Kasih proposal, kirim ke orang tuanya. Orang tuanya meyakinkan juga, kami pun meyakinkan juga. Ketika ridho orang tua udah Iya. approve nih Bang, Iya. dibahas terus gitu. Oke. Walaupun ada beberapa kesalahan yang mungkin kayak kata orang tua gini nih, Oke. sementara kita yang kadang sok jago nih, enggak, udah gini. Iya. Padahal kata orang tua ini bener. Namanya juga anak muda ya, jadi nggak mau Iya Bang, itu masih sering terjadi. egonya masih kuat gitu kalau anak muda. Sering terjadi itu. Sama Bang Rahman sendiri tuh temen kecil, temen kuliah atau Nah, ketemunya tuh gimana ceritanya? jadi ketemunya itu Bang di nikahan temennya aku yang baru hijrah. Oke. Jadi ini kayak Rahman udah duluan hijrah nih. Hijrah itu dalam artian maksudnya kayak ikut komunitas agama gitu lah ya. Ada satu komunitas agama Islam di Medan yang mungkin udah cukup terkenal juga. Nah dia di dalam itu. Oke. Temennya dia nikah sama temennya aku. Oke. Yang moto aku nih. Oke. Nah, yang mau tahu. Dulu sempat main di fotografi juga berarti? Sempet Bang. Gagalnya pun terasa sempet. Jadi udah melanglang buana kemana-mana ya? Dari fotografi, akhirnya ke F&B, Iya sih Bang. akhirnya buka kafe sendiri. Iya. Jadi jumpa di situ kan, diajak tuh sama teman, ayo ikut ke sini gitu. Ketemu nih sama Rahman di situ. Kebetulan dialah founder dan ketuanya juga. Oke. Situ. Jadi ketemu sharing. Bangga dong punya temen yang baik gitu kan Bang, yang bisa ibaratnya ngebimbing nih. Kita ini ibarat ngerasa paling menjadi sedia lah gitu ya kan. Ngebimbing ke jalan yang lurus ya. Jumpa temen yang baik gitu kan, kayak senang kan Bang. Senang. Oh kayaknya ini memang titiknya nih Oke, gitu. ya. Jadi sama mereka terus klop nih kami berdua kan. Yang memang tipikal aku agak kalau berkawan itu gampangan gitu Bang. Maksudnya Sama siapa aja, oke. Iya, Ya. masuk gitu. Dekat, ceritakan pengalaman aku juga, base aku kayak mana, dari mana aja gitu kan, kerjaan aku kayak mana, pengen tuh buka kafe gitu. Oke. Dari yang kecil-kecilan pengennya nih, kecil-kecilan kayak buka apa segala macam. Sementara aku sendiri itu dari dulu memang jualan terus Bang, Oke. dari jualan thrift-thriftan, Oke, dari jualan homemade makanan, Oke. ada juga. Semua aku jual, kurma aku jual, susu kurma aku jual. Oke. Tahun lalu terakhir kali aku jual itu di tempat Pak Ije. Dari 2022 awal tahun baru kemarin. Itu tempat Pak Ije jual susu kurmanya. Oke. Jadi kita kalau ngelihat yang belum pernah terjun ke usaha dagang, memang dia basicnya memang usaha dagang juga dari orang tua dan keluarganya memang usaha dagang kan, punya grosir memang, punya butik, punya pecah belah gitu juga. Cuman kan kalau dari aku sendiri nih, aku sendiri yang nyiptain ini. Oke. Bukan orang tuaku, tapi nge-create aku sendiri nih. Kan itu pasti beda impact-nya sama perjuangannya lah bisa dibilang gitu kan. Aku yakinin
dia juga udah terbuka, Oke. pengen betul-betul punya usaha sendiri yang bisa mandiri juga. Alhamdulillahnya memang dibuat di 2022 sih bang. Akhirnya 2022. Iya. Di situlah dapat pengalaman, jadi kayak dia yang nggak tahu gimana, jadi tahu nih yang gimana gini nih gitu-gitu. Oke, jadi saling sharing ilmu lah ya. Pastilah bang, Iya, nggak karena mungkin kan nggak. Kalau Bang Ridwan sendiri itu udah lebih lama di jualannya, Iya bang, itu tadi ya. benar. Itu dari kapan tuh Bang? Dari SMA udah mulai Dari SMA sih bang. SMA ya? SMA dulu pertama kali itu jualan burger di tempat orang metal karena aku juga anak band dulu kan. Oke. ini unik ya, dari anak band, jualan, terus tadi bartender. Jadi dulu sempat kayak ibaratnya buat apa ya bang ya, jargon, Oke. musik save my life gitu. Oke. Sempat ngerasa kayak gitu dulu ya kan. Padahal aduh gak ada tuh. Cuman ngerasa kayak betul-betul masuk ke band itu, ke musik lah terutama. Terakhir karena orang tua nggak setuju. Oke. Tapi kalau berdagang orang tua setuju. Berdagang setuju. Oke. Iya. Kok bisa kayak gitu. Jadi Oke. masuk ke musik, Ah? orang tua nggak setuju. Jadi setengah-setengah bang. Setengah-setengah. Setengah-setengah. Nge-band setengah buat. Aku sebenarnya nge-produser musik juga, bisa juga. Pernah nge-DJ juga. Jadi kayak semua serba setengah-setengah bang. Main bola juga, main futsal tuh udah mau masuk segala macam setengah semuanya. Oke. Makanya aku pengen satu yang full bartender. Bartender. Iya. Ini bartender di restui? Enggak juga setengah juga. Direstuin bang. Oh, direstui. Sampai pernah aku dulu tuh Aha. di kerjaan tuh kadang dikasih tamu kan, bawa minuman Oke. keras tuh kadang kan, ya udah bawa ke rumah gitu. Ku taruh di kulkas tuh. Ya udah bos diam aja. Cuma bilang jangan terlalu banyak minum, nanti lambungmu kumat gitu. Tapi lucu ya, ngeband nggak boleh, tapi jadi bartender yang notabene kadang tanda kutip gitu Karena kan. gini bang, to the point-nya ngasilkan duit. Iya. Ngeband kan ngasihin duit juga kalau di Kan dulu belum bang, bukan live akustik kafe-kafe. Oke. Agak-agak underground dia. Betul ya, betul ya. Oke. Kolektifan. Akhirnya karena menghasilkan duit di bartender, udah boleh, nggak apa-apa gitu, asalkan menghasilkan duit. Bener bang. Karena aku juga bawa misalnya kerja ke suatu tempat nih. Ah, Kadang kayak membutuhkan apa-apa, aku sering bawa temanku, tetanggaku juga bahkan. Jadi bos senang lah. oke. Ibaratnya bisa bawa orang nih kerja, berarti udah mantap kau gitu lah matinya kan. Padahal lah mati juga belum mak. Yang penting baru lepas rokok sendiri aja kali ya. Iya bener. Yang penting kita aja. Iya Ya? bang. Kita kalau dulu ya kita yang penting ngerokok nggak minta lagi ke orang tua, pulsa nggak minta orang tua. Semuanya itu sama orang tua. Udah oke sih orang. Udah oke kali dong. Oke. Pernah ini nggak bang? Aku tadi kan ceritanya kan kalau abang ini udah lebih banyak lah ceritanya, maksudnya ngelaluin mulai dari yang jadi anak band, terus jualan juga, terus tiba-tiba akhirnya pingin ya udah aku buka sendiri sama si Bang Rahman tadi, dan akhirnya jadilah satu kafe yang sekarang kita lagi nongkrong nih, yang suasananya luar biasa nyaman dan kalau aku lihat Tenang asik, ya? asik juga, tenang. Ini yang kedua kalinya sih aku kesini, gitu. Prefer buat kerja juga, buat kawan-kawan yang mungkin mau jadiin Noka sebagai tempat kerja tuh pas gitu kalau menurut aku gitu kan. Kepikiran konsepnya itu dari mana sih Bang? Jadi sharing-sharingan sama dia itu, aku ngasih gambaran nih. Aku sendiri pribadi itu kalau buat menu itu lebih ke Japanese aku bilang. Oke. Kenapa dia kalau dari Japanese itu bang, kalau kita lihat tuh warnanya itu nggak pernah yang warna flat. Pasti dia ada warna merah, biru campur hijau gitu-gitu lah. Beda sama yang minuman di Amerika atau di Italia gitu. Karena di Jepang itu dia unsur milk tea-nya itu pun juga kuat di sana. Jadi kayak bener-bener nyampurin itu fusion kan. Oke. Nah itu yang aku bawa ke sini. Untuk makanan pun juga gitu. Jadi kebetulan juga alhamdulillah dapat chefnya teman kami juga yang memang dia bisa Japanese juga. Makanya kami buat tuh menu rata-rata itu fusion semua, campuran Japanese sama Nusantara. Belajarnya tuh dari mana tuh? Siapanya nih Karena bang? Bang Ridwan kan tadi kan agak ke Jepang-Jepangan. Nah, belajarnya tuh dari mana tuh? Akademik bang. Akademi. Akademik. Memang sekolah berarti ya, ada sekolahnya ya? Ada sekolahnya bang. Jadi di 2016 itu aku akademik. Sebenarnya pas masuk di klub itu bang, pas pertama kali ngeber nih, itu di 2013 lah ya. Biar keren aja bang. Biar keren aja. Shake, biar keren kan, dilihat cewek. Penting dapat gaji dulu itu bang masih 900.000, 800.000 kan Ya, dulu. betul.
keren lah gitu. Apalagi ibaratnya awak masih baru mau tamat SMA ini udah megang uang segitu kan, Iya betul. sok paten kali. Padahal uangnya nggak nampak tuh kemana. Iya. Jadi lambat laun ke depannya mikir nih, nggak mungkin gini-gini aja. Iya betul. Sharing sama Headbird Chinese nih, jumpa ketemu kemarin. Lu kalau mau ke depannya jadi bagus, punya gaji gede, lu harus berubah kata dia. Mikir dong, berubah dalam soal apa nih? Attitude kah? Atau ilmu atau yang gimana kah? Penampilan segala macam, atau bisa juga berubah haluan ke Bali atau ke Batam, karena kan patokan dulu tuh Batam sama Bali bang. Iya. Kalau misal ngebar Kalau gitu buat kan. dia, bar. Jadi bilang dia, enggak, ilmu dulu kata dia, sama attitude. Jadi ilmu bener-bener digapai, attitude pun pasti berkembang juga, kayak gitu. Makanya ilmunya di situ itu mati-matian sih bang kalau aku. Ngebayar, ngebuang waktu, tapi dihasilkan tuh ada. Itu sekolahnya di Medan atau Ada di Medan. Oh, ada di Medan. Di Medan. Cuman sekarang nggak tahu lah ya masih ada atau enggak. Oke. Rencana aku sih aku pengen buat juga. Oke, pengen buka sekolahnya. Pengen bang. Aduh, bisnis lain lagi tuh ya. Iya. Tapi keren sih itu. Karena aku nggak tahu ya, belum terlalu banyak main di kafe-kafe di Medan yang memang punya ciri khas tertentu kayak gitu. Mungkin bisa jadi salah satu ide yang bagus buat apa ya, buat ngejaring orang-orang yang mungkin memang pingin juga di bidang itu gitu kan, dengan adanya tadi sekolah yang khusus di bidang yang memang sekarang Bang Ridwan dalamin. Kalau dari itu kan dari segi makanannya, iya, gitu kan, minumannya gitu. Untuk makanannya sendiri atau suasananya sendiri, inspirasinya dari mana sih? Kalau makanannya dapat idenya gitu. Itu karena gini bang, kebetulan chefnya ini juga kan kami ngeliat nih, dia dari mana nih? Dia juga sekolah pariwisata, udah dapat di hotel, udah pernah di hotel gitu. Udah pernah di hotel, jumpa sama chef-chef yang bagus di Medan juga, jadi wawasannya berkembang juga. Nah, apa yang kami tawarkan itu sejalan sama yang dia pengen juga, gitu. Jadi homemade aku sebenarnya dulu bang, makanan Jepang juga bang. Jepang juga. Karena aku, jadi gini, bos cewek aku itu di rumah itu awalnya pernah kerja di koki Jepang. Resto Jepang. Akhirnya menurun ke anaknya. Menurun ke anaknya. Jadi kayak dikasih buku tuh sama dia dulu pernah itu, makanan ini gitu. Terus dibilang dia, ini namanya bahasa Jepang, dia sempat diajar bahasa Jepang juga dulu. Bisa bahasa Jepang juga? Enggak. Mama gue tuh bisa bang. Penjajah nih kadang. Penjajah nih, ibu aku penjajah nih. Hidup aku dijajah sama ibu aku gitu. Jadi dari bos juga nurun itu kayak buat udon sendiri, buat mie segala macam itu dia ngajarin. Terus berkembang juga ke sini. Aku kenapa pengen Jepang itu, kayak Jepang itu makanannya unik dan bisa dimakan, enggak yang gimana kali bang. Porsinya juga cukup banyak dibandingkan Western. Benar. Pasti bang, ya kan? Western tuh kayak cuma sepetak-petak gitu bang. Harganya segitu. Aku kalau makan ke restoran Jepang itu sebenarnya yang ukurannya buat satu orang, itu nggak bakalan habis buat satu orang gitu sebenarnya. Kayak sharing gitu sebenarnya. Iya, seharusnya makannya barengan kan. Iya, kayak nachos ini bang. Iya, makanya. Tapi nachos ini memang bukan dari Jepang kan? Bukan. Sebenarnya kalau dari chefnya bilang tuh dari Meksiko. Iya, benar. Dari Meksiko. Cuman kan dibuat kesini lagi dari contoh, misalnya sambal dipakai ini apa nih? Terus si mayones yang dipakai yang kayak mana nih? Sama misalnya keju atau Thousand Island gitu-gitulah sih bang. Yang dipakai itu apa? Gitu. Karena tadi ngomongin makanan, ini bang, boleh nyobain nggak? Boleh dong bang. Kita karena berhubung lapar ya, udah mau maghrib juga. Kita lagi udah maghrib di kota Medan. Ini dari apa ya bahannya bang? Tortilla bang. Tortilla aja? Kulit tortilla itu digoreng. Digoreng. Ini mayonesnya? Mayonesnya sama sausnya juga. Yang ini kejunya, yang warna kuning. Iya. Nah ini untuk menu di snack di Noka itu paling laris bang. Dan sampai itu kadang gini bang, ada tamu nih, apa namanya, servis ini makanan, kadang nggak habis nih. Mikir kan, apa nggak enak kali ya ke orang. Ternyata banyak bang memang porsinya, orang bilang mantap bang. Karena dia kira bisa buat makan sendiri aja. Iya, bisa berdua doang. Ini paket berempat kan? Ini paket berempat ya. Sebenarnya memang enak sih, makanya saya kayak nggak mau berhenti gitu ya.
berempat. Jadi sambil kayak misal kita buka laptop, bisa request juga sambilnya didikitin, sausnya didikitin, terusnya didikitin, itu bisa juga. Atau mungkin setengahnya disausin, yang setengahnya nggak usah, boleh juga gitu. Request lah bang. Tapi standarnya kami kayak gini. Apa yang bisa dia kasih, apa yang kami tawarkan juga lah gitu. Dan mungkin jadi salah satu keunikan juga yang punya di Noka ini ya bang? Pasti bang, mungkin ya, kami salah satu kafe di Medan yang nggak ada mesin kopinya. Yang nggak ada mesin kopi? Iya, yang nggak pakai mesin kopi. Tapi bisa bikin kopi? Bisa bikin kopi. Oke. Agak-agak bingung kan? Iya, bener. Apa pakai nes? Terakhir nih mungkin. Di terakhir yang mungkin dari aku sendiri penasaran sih. Dan mungkin orang-orang di luar sana ngelihat situasi di Noka dan tadi keunikan-keunikan yang Noka punya gitu kan. Bang Rahman sama Bang Ridwan sendiri mau Noka nih gimana sih ke depannya? Mau jadi sesuatu apa nih? Pengennya sih bang berkembang dalam segi bukan cuma di food and beverage. Jadi kayak Noka manajemen ada juga untuk ke musik ya. Nah juga untuk misalnya jadi PT yang buat produk kami sendiri, contoh dari segi sirup, powder, itu susu segala macam, aku pengen kayak gitu. Jadi bahan bakunya si Noka ini bisa memproduksi bahan baku tadi ya? Benar bang. Biasa. Jadi lebih luas lagi sih tujuannya, goalsnya. Bukan cuma kafe aja? Iya. Nice. Cerita yang luar biasa ya teman-teman Sematizen di luar sana, dan sebenarnya aku pingin masih banyak ngobrol lagi sama Bang Ridwan karena masih banyak cerita yang pingin aku gali, karena tadi kayaknya latar belakangnya tuh unik ya, jadi panjang ceritanya sampai pada akhirnya bisa bangun satu kafe di kota Medan yang juga banyak dikunjungi sama anak-anak muda, bahkan orang kerja. Tadi rame orang-orang yang pulang kantor terus nongkrong di sini gitu. Banyak ilmu yang bisa kita dapat, tapi sayang nih Bang Ridwan, kita harus udah hampir 1 jam kita ngobrol, nggak kerasa. Padahal nakosnya belum selesai, belum habis, minuman juga belum habis. Mungkin di lain kali kita bisa main-main lagi ke Noka, ngobrol lagi. Pasti dong. Ya, aku pernah kerja di sini dan bareng teman-teman kantor, dan easy going dan cozy juga sih tempatnya, itu aja. Alhamdulillah. Bisa nyampe ini pesannya ya. Oke, makasih banyak Bang Ridwan atas waktunya. Nanti lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, siap Bang Adit. Dan buat Sematizen yang ada di rumah, di luar sana, sampai ketemu di episode selanjutnya di My Sumatera Bicara di tempat-tempat spesial lainnya. Bye.